Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada diri kita sejak di awal hidup kita, kelahiran kita, sampai terus beranjak dewasa sampai saat ini. Allah Subhanahu wa taala terus menerus melimpahkan, mencurahkan, menganugerahkan nikmat-nikmatnya, kemudahannya kepada kita semua. Maka oleh karena itu, marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tersebut. Shalawat bersalam semoga tercurah senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa meneruskan kembali pembahasan buku kita yang berjudul Tazkiyatun Nufus, ya. Dan sekiranya buku ini sudah ada terjemahannya, buku Tazkiyatun Nufus yang dikarang oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullahu ta'ala, ataupun ada yang berbahasa Arabnya, dan juga apabila yang ekonomisnya ada di internet bisa di-download. Demikian. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita tentang tema yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tilawatul Quran. Kemarin atau pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan manfaat atau faidah di balik berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak-bapak yang dirahmati Allah, berzikir kepada Allah itu memiliki banyak keutamaan. Dan berzikir kepada Allah itu adalah sesuatu yang disyariatkan oleh agama kita, baik dari Al-Qur'an dengan banyak ayat ataupun hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendorong, yang memerintahkan agar kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali keutamaan yang lain dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan keutamaan-keutamaan yang sebelumnya. Mungkin di antara bapak-bapak masih ada yang ingat tentang keutamaan berzikir, atau ada yang lupa berzikir. Jadi lupa itu juga nikmat ya bapak-bapak. Ya, tetapi kalau kebanyakan lupa itu masalah. Ya, dengan lupa seorang tidak terus-menerus membayangkan sesuatu yang
yang begitu berat dalam dirinya. Bayangkan Bapak, kalau ingat terus, maka bagaimana rasanya? Setiap musibah yang dialami dia ingat terus-terusan. Maka ada lupa. Jadi nikmat, di antara nikmat-nikmat Allah itu adalah juga lupa. Dengan lupa ada syariat dalam sholat, misalnya sujud sahwi dan demikian. Kemarin atau pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasannya di antara beberapa keutamaan berzikir, bahwa berzikir itu bisa menjauhkan seseorang dari setan dengan berzikir. Kemudian mendatangkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian berzikir kepada Allah itu menghilangkan rasa sedih, gundah gelana. Hiburan, salah satu hiburan orang-orang yang beriman di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala ditimpa musibah bersedih hatinya, salah satu pelipur laranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berzikir juga mendatangkan kegembiraan. Berzikir juga menerangi hati. Berzikir juga memberikan wibawa bagi orang yang senantiasa lisannya terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaan zikir yang lain, bahwasanya orang-orang yang berzikir adalah orang-orang yang juga senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang-orang yang berzikir tersebut kepada Allah di hadapan makhluk-makhluk yang paling mulia. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian. Dan dalam sebuah hadis Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, ya, ini hadisnya hadis qudsi, "Man dzakarani fi nafsihi." Barang siapa yang mengingat aku, kata Allah, di dalam dirinya, dzakartuhu fi nafsi, aku akan ingat dia di dalam diriku juga. Wa man dzakarani fi mala'in, tadi orang yang berzikir sendiriannya di dalam dirinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang wa man dzakarani fi mala'in, barang siapa yang mengingat aku, kata Allah, di tengah-tengah orang banyak, ya, maka Allah Subhanahu wa taala, dzakartuhu fi mala'in khairan minhum, maka aku akan sebut dia, akan sanjung dia, akan puji dia di hadapan makhluk-makhluk yang lebih baik daripada mereka, daripada orang-orang yang ada di sekitar orang yang mengingat Allah tatkala sedang ramai. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berzikir itu senantiasa disyariatkan, mau sendirian, ketika sendiri dalam hatinya, ketika ramai-ramai mengingat di tengah-tengah manusia, ya, orang sibuk, entah sibuk apa, maka orang tersebut sibuknya dengan diantaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan puji dia, sebut dia di hadapan makhluk-makhluk yang paling mulia. Coba Bapak bayangkan, apabila seseorang dipuja dan dipuji di hadapan orang yang biasa-biasa saja, mungkin berbeda halnya rasanya dengan seseorang dipuji di depan orang-orang yang terbaik. Beda. Kalau orang dipuji di hadapan orang yang biasa, ya biasa saja gitu ya. Tapi kalau orang itu dipuja dan puji di hadapan orang-orang yang terbaik, maka pujian itu lebih bermakna, pujian itu lebih berarti. Dan orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah ramai keramaian, ketika orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing, dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sebut dia, Allah Subhanahu wa taala akan puji dia di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Memiliki kedudukan yang subhanallah, yang luar biasa. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri-diri kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat itu ada terusannya, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, janganlah kalian kufur, tidak mengakui
nikmat tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari rentetan ayat ini, lafaz-lafaz dalam ayat ini, bahwasanya di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri adalah bisa mengingat oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang bisa berzikir kepada Allah, itu adalah salah satu nikmat yang perlu disyukuri. Karena tidak semua orang, jamaah yang dirahmati Allah, diberikan kesempatan untuk terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sibuk biasanya dengan urusan-urusan duniawi semata. Bahkan naudzubillah, sibuknya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sibuknya apa? Maksiat, naudzubillah. Nah, tatkala seseorang diberikan kesempatan, kekuatan, ya, peluang untuk bisa berzikir kepada Allah, itu adalah salah satu nikmat yang besar. Oleh karenanya Allah memerintahkan fashkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku, wala takfurun, janganlah kalian ingkar. Dan Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui, ketika seorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada para malaikat yang mencari-cari orang-orang tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada para malaikat yang mencari-cari orang yang mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak nih, kalau sedang mengingat Allah, misalnya bermajelis ilmu, mengingat Allah dengan mensibukkan lisannya, bertasbih, bertahlil, bertakbir, maka orang tersebut dicari oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Yang nyarinya adalah, ya, makhluk yang mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna lillahi malaikatan, Allah memiliki para malaikat, yatufuna fit turuq, mereka itu berjalan-jalan di jalanan, mencari-cari di jalanan. Yaltamisuna ahla dzikri, mereka mencari para orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajadu qauman yadhkurullah, jikalau mereka para malaikat ini menemukan ada nih, wah ada itu di rumah si fulan orang yang sedang berzikir, di masjid anu sedang bermajelis taklim. Majelis taklim, majelis ilmu adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang tersebut akan dicari-cari oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketemu orang-orang tadi yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanadau, para malaikat itu saling memanggil di antara mereka. Kemudian mengatakan halumu ila hajatikum, ayo kemari, kata mereka. Ayo kepada malaikat yang lain, ayo kemari kepada keperluan kalian. Ini kan keperluan kalian nih, mencari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Kemudian malaikat itu melingkupi orang-orang yang berzikir itu dengan sayap-sayap mereka sampai bertumpuk-tumpuk ke langit dunia, diliputi oleh sayap-sayapnya malaikat. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum. Allah bertanya kepada para malaikat, sedangkan Allah Maha mengetahui, lebih mengetahui daripada malaikat tersebut. Ma yaqulu ibadi, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku, kata Allah. Kemudian malaikat itu mengatakan, yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka bertasbih kepadamu, mensucikan engkau ya Allah. Mereka membesarkan engkau ya Allah. Mereka menyanjung engkau ya Allah. Mereka memuliakanmu ya Allah. Qala, maka Allah berkata kepada para malaikat tersebut, hal ra'auni, apakah mereka sudah pernah melihat aku, kata Allah. Orang-orang yang bertasbih itu, bertahmid itu, bertakbir itu, sudah pernah melihat aku belum, kata Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulun, mereka mengatakan, la wallahi ma ra'auka, tidak, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau ya Allah. Ya, belum pernah melihat Allah, tetapi mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, belum pernah ketemu, melihat maksudnya.
Belum pernah. Kemudian fayaqul, Allah mengatakan kepada para malaikat, wa kaifa law ra'auni, bagaimana keadaan mereka seandainya mereka pernah melihat aku, kata Allah. Tadi belum pernah melihat Allah, yang dilakukan apa Bapak? Bertasbih, bertakbir, bertahmid. Belum pernah. Kata Allah, gimana kalau mereka sekiranya mereka pernah melihat aku, bagaimana keadaan mereka? Qala yaqulun, mereka berkata kata Rasulullah SAW, lau ra'auka kanu ashadda laka ibadah. Seandainya mereka pernah melihat engkau ya Allah, mereka lebih hebat lagi ibadahnya. Belum pernah melihat Allah saja orang-orang yang beriman itu, subhanallah ya, begitu membesarkan Allah, begitu mengagungkan Allah. Kalau melihat Allah, bagaimana kata Allah? Lebih hebat lagi ibadahnya. Kemudian wa asyadalaka tamjidan wa tahmidan, lebih mengagungkan engkau, lebih memuji engkau, lebih mensucikan engkau. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kembali kepada para malaikat itu, fama yas'aluni, apa yang mereka minta dariku? Yas'alunakal jannah, orang-orang itu minta kepadamu ya Allah, surgamu ya Allah. Ya. Kemudian Allah berkata lagi, wahal ra'auha, sudah pernahkah mereka melihatnya, surga itu? Mereka meminta surga, apakah mereka sudah pernah lihat surganya? Kata Allah, para malaikat itu mengatakan, la wallahi ya rabbi ma ra'auha, tidak ya Allah, demi Allah mereka belum pernah melihat surga, belum pernah. Kemudian Allah mengatakan, fa kaifa law annahum ra'auha, gimana keadaan mereka seandainya mereka sudah pernah melihat surga? Qala yaqulu law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan, seandainya mereka sudah pernah melihat surga, mereka lebih bersemangat lagi untuk mendapatkannya. Wa ashadda laha talaban, lebih lagi meminta surga tersebut. Wa a'dhama fiha raghbatan, dan puncak yang tertinggi dari keinginan mereka adalah surganya. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak dari keinginan orang-orang yang beriman, permintaannya kepada Allah apa? Meminta surganya. Famima yata'awadun, dari apa mereka meminta perlindungan? Yaqul minan nar, dari api neraka, kata para malaikat. Wahal ra'auha, pernah tidak mereka melihat neraka tersebut? La wallahi ya rabbi ma ra'auha, belum pernah ya Allah pernah melihat neraka. Bagaimana kalau mereka pernah melihat neraka tersebut, mereka lebih lari lagi daripada neraka tersebut. Dalam hadis yang sangat panjang, yang pada intinya ada sekelompok malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mencari-cari orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menaungi orang-orang tersebut dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia, bertumpuk-tumpuk. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidakkah cukup memotivasi kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala? Bahwasanya ketika kita berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Berzikir kepada Allah akan dicari-cari oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Akan memuji-muji bagaimana keadaan mereka, apa yang mereka minta, ya, bagaimana ibadah yang mereka lakukan, akan dipuja dan puji oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sering banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan-bosan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, maka firman ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan secara banyak. Sering-seringlah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu karakteristik orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sering sibuk hobi untuk berzikir kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak, berzikir kan mudah ya. Ya, misalnya dengan salah satunya dengan lisan kita. Menggerakkan lisan kita kan tidak berat ya sebetulnya. Berapa sih kalori seorang menggerakkan lisannya mengucapkan subhanallah? Kamu dihitung berapa kalori yang keluar. Alhamdulillah berapa sih banyak tenaganya, apakah sampai ngos-ngosan begitu? Sampai keluar keringat ya? Tidak, mudah, tetapi tidak banyak yang diberi nikmat untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya memang betul bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang besar sekali. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahihain Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, wahdahu, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Mengucapkan apa tadi Bapak? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, baginya lah segala kekuasaan, walahul hamdu, hanya baginya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah dan Dia maha mampu terhadap segala sesuatu. Bagaimana zikirnya tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang yang siapa yang mengucapkan zikir tadi fil yaum, pada satu hari, mi'ata marrah, 100 kali, dibacanya 100 kali pada satu hari. Mulai kapan? Dari subuh sampai maghrib. Jadi habis maghrib itu sudah malam dalam hitungan syariat kita. Berganti hari mulainya maghrib ya. Bapak-bapak ingat hilal kemarin itu ya, dicarinya kapan? Ya, atau diumumkannya apa? Diumumkannya kapan? Setelah masuk maghrib ya, karena pergantian waktu hari tatkala setelah berlalunya maghrib atau mulai pada maghrib. Jadi barang siapa yang mengucapkan ini 100 kali mulai sejak setelah sholat subuhnya sampai sebelum maghribnya, 100 kali, kan waktunya panjang ya Bapak, terbentang. Berapa jam kira-kira itu dari habis subuh sampai maghrib? 12 jam enggak ya, banyak jam lah. Banyak jam, lihat ya, 100 kali ya, waktunya terbentang. Barang siapa yang mengucapkan hal tersebut, lafaz tadi yang kita baca 100 kali, apa yang didapat? Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, kanat lahu adlu asyri riqabin, maka pahalanya setara seperti membebaskan 10 orang budak. Budak harganya berapa Bapak? Kira-kira berapa? Nggak mungkin 1 juta. Nah, alhamdulillah sekarang tidak ada. Ya, ini kita ingin menakar, mengira-ngira berapa sih sebetulnya besarnya itu. Katakan berapa? Ya, 100 juta lah ya. Mobil aja 100 juta ya, benda mati apalagi benda hidup ya. Katakanlah. Nah, 10 berapa? Ya, sudahkah kita pernah bersedekah dengan senilai itu? Pernah tidak Bapak? Kalau mau jujur berapa paling mentok sedekah kita berapa sih? Pernah em-eman begitu? Nah, baca tadi, zikir tadi 100 kali
pahalanya seperti membebaskan 10 orang budak. Apakah hanya itu saja? Ternyata tidak. Tidak itu saja. Kemudian beliau melanjutkan, wa kutibat lahu mi'atu hasanah. Ditulis, dicatat untuknya 100 pahala, 100 kebaikan. Sudah dapat pahala membebaskan 10 orang budak, plus berapa? Dapat pahala 100. Oh, Masya Allah. Apakah sampai situ saja? Ternyata belum. Keutamaannya, subhanallah. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah. Dihapus darinya 100 dosa. Pahalanya bertambah 100, dosanya berkurang 100. Plus ditambah pahala yang tadi, membebaskan 10 orang budak. Ya. Apakah hanya itu saja? Belum, ternyata Bapak-bapak. Ya, subhanallah. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala pada hamba-hambanya dengan melakukan amalan yang tidak terlalu berat, tetapi ganjarannya sungguh tidak sebanding dengan amalan yang dia lakukan. Kemudian wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalik hatta yumsiya. Hatta yumsiya. Maka akan menjadi penjaga bagi dirinya dari godaan setan pada hari tersebut sampai waktu petangnya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang membacanya, ya, dari gangguan setan. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bih, dan tidaklah ada yang lebih afdal daripada yang dia lakukan. Ila rajulun amila aktsara minhu, melainkan atau kecuali seorang yang melakukan lebih dari itu. Jadi mengucapkan tadi Bapak, apakah lafaz atau zikir yang tadi disebutkan itu harus sekali duduk misalnya? Maka tidak harus. Tadi pada satu hari. Akan tetapi apabila hal tersebut diucapkan sekaligus, maka pertama lebih mensegerakan dia melakukan kebaikan pertama. Kedua, lebih sempurna keutamaannya, lebih sempurna penjagaannya dari godaan setan setelah dia membaca 100 kali hal tersebut. Maka Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lumayan ya, nambah-nambah pahala, ngurang-ngurangin dosa. Ya, kita kan setiap hari koleksi dosa, maka kita melakukan amalan-amalan sekiranya bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan menambah kebaikan kita. Di antaranya adalah membaca zikir tadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Keutamaannya begitu banyak. Itu baru zikir itu saja, belum zikir-zikir yang lainnya, Bapak. Ya. Jadi mengucapkan sebanyak 100 kali. Lalu apakah boleh lebih dari 100? Saya sudah 100 tadi, saya mau nambah lagi. Maka Bapak-bapak diperbolehkan, Allahu a'lam bishawab, diperbolehkan hal tersebut sebagaimana tadi dalam lafaz terakhir, ya. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bih illa rajulun amila aktsar minhu, kecuali seorang melakukan yang lebih dari hal tersebut. Tetapi tatkala seseorang mengucapkan 100 kali telah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Hadisnya sahih dalam Sahihain. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sangat banyak ya berzikir, tidak cukup. Bahkan dalam pertemuan sebelumnya kalau tidak salah disampaikan, ya, Ibnu Qayyim menulis ada 100 keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 100. Bapak. Kita baru berapa ini? Kemudian yang lain dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ya, zikirnya berbeda tadi ya.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Maka apa yang didapati oleh orang yang mengucapkan lafaz tersebut? Maka Rasulullah bersabda, gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Maka akan ditanamkan untuknya, diberikan untuknya kepadanya itu satu pohon kurma nanti di surganya. Cuma sekali ucap subhanallah wa bihamdi, di surga ada pohonnya. Subhanallah wa bihamdi, ada lagi pohonnya. Tatkala seseorang itu masuk surga, semoga Allah menjadikan kita di antaranya. Melihat begitu rindangnya surga tersebut. Ternyata Bapak, itu adalah zikir-zikir yang dulu diucapkan selagi atau sewaktu di dunianya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sudah menjadi kebun, sudah menjadi bahkan ya, tanah lapang yang luas ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang dia dulunya berzikir tersebut. Subhanallah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang melihat hal-hal tersebut. Kemudian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan ya dari zikir juga ya adalah bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang. Dengan sebab apa? Seorang itu salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iya, berkaitan dengan hadis tadi juga dalam riwayat yang lain tentang subhanallah wa bihamdi. Maka dalam riwayat Imam Muslim ini Rasulullah SAW bersabda, wa man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin, ini ada tambahan, fi yaumin ya mi'ata marrah, 100 kali, huttat khotoyahu, maka akan dihapuskan dosa-dosanya. Subhanallah ya. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bergelimangan dengan dosa, tapi diberikan pintu seluas-luasnya untuk bisa mendiskon dosa-dosa kita itu, menghapus dosa-dosa kita itu, mengurangi dosa-dosa itu, memberikan kepada kita ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada hal-hal seperti itu, Bapak, mungkin kita sangat sulit bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara caranya ya menghilangkan dosa-dosa kita adalah berzikir dengan zikir tadi subhanallah wa bihamdi 100 kali. Ini bukan ucapan ya apa yang tidak ada landasannya ya. Kalau ngucapin ini 100 kali, kalau ngucapin itu sekian kali, tidak. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka akan huttat khotoyahu walau kanat mithla zabadil bahr. Akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ya. Tentu saja dosa-dosanya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga ini bukan termasuk dosa kesyirikan. Ya, dosa kesyirikan adalah menempati top skornya dosa-dosa besar. Maka itu harus dengan taubat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu mengurangi dosa-dosa kita adalah diantara jangan mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Mudah, Bapak-bapak. Sambil jalan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Sambil duduk, sambil berkendaraan seandainya tidak mengganggu konsentrasi, ya, penumpang suatu kendaraan, menunggu seseorang, ya, sibukkan dengan salah satu caranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ampunan, ini agak sedikit membias, tapi sekalian dibahas. Berkaitan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tadi dengan amalan-amalan tertentu yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Di antaranya tadi zikir yang kita sebutkan sebelumnya. Di antara yang lain, ampunan dosa seseorang hamba itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala
bisa jadi hanya sekedar karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia tidak melakukan suatu hal yang khusus, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada dirinya untuk diampuni dosa-dosanya, dan semoga Allah juga memasukkan kita di antara mereka. Kita tidak tidak sadar tetapi Allah melakukan suatu perbuatan dosa misalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita diakibatkan atau disebabkan keutamaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Maka dalam sebuah hadis dalam Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, seorang itu bisa diampuni karena keutamaan atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yadnul mu'min min rabbih yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat itu ada seorang hamba yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu bazajun, seakan-akan dalam keadaan dia terhina, lemah. Datang pada hari kiamat. Kemudian fayadau alaihi kanafahu, maka Allah Subhanahu wa taala menutupi dirinya, ditutupi orang tersebut. Orangnya banyak dosa, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Ata'rifu hadza?" Ata'rif. Kemudian, apakah kamu akui dosa ini? Kamu pernah melakukan ini kan dulu? Akui tidak? Maka orang tersebut mengatakan, Robbi a'rif, ya Allah, saya akui saya pernah melakukan dosa itu. Kemudian Allah mengatakan lagi kepadanya, Ata'rif, kamu juga pernah melakukan dosa ini kan? Dia mengatakan, Robbi a'rif, ya Allah, saya pernah. Dia mengakui. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, Ana satartuha 'alaika fid dunya. Dulu di dunia aku menutupi dosa itu dari dirimu. Pada dirimu aku tutupi dosa itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Sekarang aku akan ampuni dosamu tersebut. Maka orang tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala bisa mengampuni seseorang disebabkan hanya sekedar Allah menginginkan orang tersebut diampuni. Allah tutup dosanya di dunia dan Allah ampuni dosanya kelak di akhirat. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dosa dalam syariat Islam juga bisa didapat ketika ditimbang nanti. Ada mizan nanti, ada timbangan di hari kiamat kelak. Ditimbang mana yang lebih banyak amalannya, mana yang lebih berat timbangannya, apakah kebaikannya atau dosa-dosanya, keburukannya. Dan juga di antara, ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, adalah ketika nanti ditimbang itu bisa Allah Subhanahu wa taala jadikan timbangan tauhidnya melebihi dosa-dosanya. Padahal dosa-dosanya begitu banyak. Sebagaimana sebuah hadis yang dikenal, hadis namanya hadis bitokoh. Bapak pernah dengar? Hadis bitokoh, hadis tentang catatan, kartu catatan. Dalam sebuah hadis berkata oleh Imam Majah, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Nah, ini akan kejadian nih Bapak-bapak. Nanti di hari kiamat akan dipanggil seseorang dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kan ada orang yang dipanggil, Fulan bin Fulan. Kalau ingat itu Bapak, ingat dulu nih pengajian di masjid ini, Rodotul Jannah nih. Pernah dengar? Ini akan dipanggil seorang, Fulan bin Fulan, si Anu dipanggil oleh, ada yang memanggilnya. Ala ru'usil khalaik, di hadapan para makhluk, semuanya makhluk kumpul akan dipanggil. Si Fulan, Bapak Anu, Ibu Anu dipanggil. Kemudian fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijillan. Setelah dipanggil, dibentangkan catatan sebanyak 99 catatan. Catatannya banyak, nggak tanggung-tanggung, ada 90. Fulan Bapak Agus. Kemudian dikasih, ini contoh ya Bapak,
Mungkin nama Bapak Fulan akan dibentangkan ya catatan sebanyak berapa? 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar. Setiap catatannya sejauh mata memandang. Ke depan catatannya. Ke samping kanan, ke samping kiri itu catatan. Catatan apa kira-kira? Catatan dosanya, Bapak. Berapa banyak dosanya itu? Satu catatannya sejauh mata memandang. Coba Bapak, ini dari sana sini ke sana saja. Kalau ditulis itu sudah berapa banyak dosanya? Ya, ini sejauh mata memandang, ke kanan, ke kiri, ke depan. Dan bukan satu catatannya. Ada 99 catatan. Tsumma yaqulullah azza wajal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hal tunkiru min hadza syai'an?" Apakah kamu ada yang ingkari tidak ini? Satu aja, sedikit aja dari catatan dosa ini. Ada nggak yang salah catat? Ya, salah audit begitu. Dari catatan-catatan engkau ini, ada nggak yang salah? Kemudian dia mengatakan, "Ya Rabb, la ya Rabbi." Tidak ya Allah, nggak benar semua. Lihat Bapak-bapak, dosanya kira-kira dosa apa saja yang dia lakukan? Ya, begitu banyak ya. Kemudian fayaqul adzalamat kal katabatil hafizun, ataukah kata Allah malaikat-malaikat aku ini itu menzalimi kamu? Pernah enggak dia catat yang enggak kamu lakukan dicatat juga? Pernah enggak kamu dizalimi oleh malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala? Salah catat gitu ya. Ya, ada tidak? Kemudian dia mengatakan la. Tidak ada, benar semua ya Allah. Kemudian Allah bertanya lagi, alaka udhrun? Kamu punya udzur nggak melakukan itu? Mungkin kamu nggak tahu atau apa, atau dipaksa. Kamu punya udzur nggak melakukan segitu banyak dosa tadi? Kemudian dia mengatakan, atau apakah? Kemudian ditanya lagi, alaka hasanah? Ataukah kamu punya kebaikan lagi nggak? Punya nggak satu kebaikan saja? Ini jelek semua ini rapotnya. Kamu punya kebaikan tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu fayuhabu rajul, maka orang tadi bingung, aduh apa ya? Ini benar semua, dosa semua. Apa kebaikan kira-kira yang saya miliki? Kemudian dia mengatakan, la, nggak ada ya Allah. Saya nggak punya kebaikan. Itu betul semua itu. Saya nggak punya kebaikan. Kata Allah, fayaqul bala, tidak ada kamu punya kebaikan, kata Allah. Ya. Innalaka indana hasanat. Kamu di sisiku memiliki banyak kebaikan. Padahal si orang tadi bingung ya. Ini dosanya banyak banget. Ada nggak nih saya punya kebaikan? Kata Allah, tidak, kamu punya banyak kebaikan. Kemudian wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Tidak, kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Ya. Fatukhrijul lahu bitaqah. Dikeluarkan satu catatan. Sudah azan, Bapak-bapak? Sudah ya. Dikeluarkan satu catatan berisi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkan satu catatan ini. Kalimat syahadat. Kemudian ditimbang catatan yang bertuliskan apa? Kalimat syahadat ini dengan tadi dosa-dosanya. Kemudian Allah jadikan berat sisi kalimat syahadat tadi. Subhanallah. Diampuni dosa-dosanya. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan berat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi upaya seseorang itu bisa diampuni oleh Allah. Allah mudahkan itu semua jalan. Allah tahu kita itu banyak dosa, banyak maksiat, banyak kufur, banyak ingkar nikmat, banyak lalai. Ya, Allah buka dengan kemudahan-kemudahan, dengan hal yang kira-kira bisa mengampuni dosa-dosa mereka. Itu maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan teruskan kembali Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasannya ternyata masih banyak keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah waktunya masuk, mohon maaf kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.